Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas shahra Ramadan wa unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur yang terukur. Semoga sisa-sisa umur kita dapat kita pergunakan kepada kebaikan-kebaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, dan semoga kita semakin jauh dari yang namanya kemungkaran, jauh dari kemunafikan, jauh dari kemaksiatan, dan semoga kita semakin taqarrub ilallah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas dua poin. Poin yang pertama, manakah yang paling bagus membayar zakat fitrah, dengan beras atau dengan uang? Pembahasan yang kedua, bolehkah kita membeli zakat kepada amil sebelum dibagi? Sekalipun zakat yang kita beli itulah yang akan kita zakatkan kembali. Maka dua pembahasan ini yang insya Allah kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama adalah manakah yang paling bagus membayar zakat fitrah, dengan makanan pokok atau dengan uang? Ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah Al-Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat boleh dan sah membayar zakat fitrah dengan uang. Beliau ini mendalilkan sebuah hadis Nabi, a'nuhum anit tuwafi fi hadzal yaum, rawahu Daruqutni wa Adin wa Hakim. Cukupkanlah mereka. Artinya kita memberikan kecukupan kepada orang fakir, orang miskin, agar mereka tidak minta-minta di hari raya. Dengan hadis inilah beliau mensahkan, membolehkan zakat fitrah dengan uang. Dan pendapat ulama lain atau mayoritas ulama, kebanyakan ulama, termasuk dia Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama lain, mereka berpendapat lain. Mereka tidak membolehkan, tidak mensahkan membayar zakat fitrah dengan uang, harus dengan makanan pokok yang biasa dimakan pada daerah itu atau pada negeri itu. Dalilnya adalah hadis Nabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurin aw 'abdin 'alal muslimin. Telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri di bulan Ramadan atas sekalian manusia, satu sok kurma, satu sok gandum, atas orang merdeka atau hamba, atas kaum muslimin. Dengan hadis Nabi inilah para ulama-ulama lain berpendapat tidak boleh membayar zakat fitrah dengan harga atau dengan uang. Maka kita sebagai masyarakat awam tentu bertanya-tanya dalam hati kita, manakah yang paling bagus, dengan uang atau dengan beras? Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka mari kita ikuti pendapat ulama yang paling banyak, yaitu lebih bagus membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang biasa kita makan di daerah itu atau pada negeri itu. Tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingin berzakat fitrah dengan uang, tidak ada halangan. Tetapi dengan catatan harus taklid, berniat mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, karena beliaulah yang mensahkan, yang membolehkan zakat fitrah dengan uang, sedangkan ulama lain tidak mensahkan. Tetapi mari kita tinjau dulu, berapakah satu sok di kalangan Abu Hanifah dan ulama-ulama lain? Karena Nabi menyebutkan dalam hadis satu sok kurma dan satu sok anggur. Maka Abu Hanifah berpendapat satu sok itu adalah 3.800 gram atau 3,8 kilogram. Sedangkan mayoritas ulama mereka berpendapat satu sok itu adalah 2.751 gram atau 2,7 kilogram. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka bayarlah dengan seukuran seberat 3,8 kilogram dan berniat mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Karena dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang disusun oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di sana disebutkan zakat fitrah itu kalau beras satu sok. Satu sok itu di kalangan para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah 3.800 gram.
maka bayar dengan seukuran 3,8 kg. Jangan kita bayar 2,7 kg. Inilah pembahasan yang pertama. Jadi kesimpulannya, paling bagus membayar zakat fitrah dengan makanan pokok. Poin yang kedua, bolehkah kita membeli zakat kepada amil? Kemudian zakat yang kita beli itulah kembali kita zakatkan. Maka kita perhatikan, kita lihat, amil itu bukanlah pemilik zakat. Mereka hanyalah petugas. Petugas mengumpul, menimbang, serta membagi kepada mustahak-mustahak yang ada. Jadi amil tidak boleh menjual zakat fitrah kepada orang yang hendak berzakat. Karena zakat ini bukanlah milik amil. Sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis, la bai'un illa bima la yamlik. Tidak boleh, tidak sah menjual sesuatu yang bukan milik kita. Jadi kita juga sebagai masyarakat, janganlah kita biasakan membeli zakat kepada amil. Sekalipun zakat yang kita beli itu kembali kita zakatkan, di sana sudah terjadi jual beli yang fasid, jual beli yang rusak. Terkadang sebagian masyarakat menganggap, sebagian amil menganggap, yang menyalahi itu adalah jual beli dalam masjid, sehingga mereka menjualnya di luar masjid. Sebenarnya baik dia dalam masjid, di luar masjid, amil tidak boleh menjual zakat. Apabila ada amil menjual zakat di dalam masjid, maka dia melakukan dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia telah melakukan akad dalam masjid. Sedangkan akad dalam masjid dilarang kecuali akad nikah. Kesalahan yang kedua, dia telah menjual yang bukan miliknya. Artinya jual belinya tidak sah. Kalau dia melakukan jual beli di luar masjid, maka dia melakukan satu kesalahan. Menjual yang bukan miliknya, artinya jual belinya fasid, rusak, dan tidak sah. Makanya daripada kita membeli zakat kepada amil, lebih baiklah kita beli ke tempat-tempat yang biasa menjual beras. Karena membeli zakat kepada amil sebelum dibagi itu tidak dibolehkan dalam agama. Kecuali Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zakat ini telah dibagi, bagian fakir ini, bagian miskin sekian, bagian sabilillah ini, dan upah yang diambil dari zakat bagi amil sekian telah dibagi bagian amil ini, kemudian amil menjual milik mereka, maka itu sah. Kita bedakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan video singkat ini agar kita beramal ibadah dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya. Dari dua poin ini tadi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Dan cara kita hendak membayar zakat, yang pertama, niat memberikan kepada yang berhak. Yang kedua, berikan kepada mustahaknya. Insya Allah dengan zakat fitrah yang kita bayar di bulan yang sangat mulia ini, sehingga kekurangan-kekurangan ibadah Ramadan kita ditutupi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Al-Waqi bahwa zakat fitrah sama seperti sujud sahwi, menambal kekurangan-kekurangan yang tinggal, agar ibadah Ramadan kita, puasa kita diberikan Allah kesempurnaan. Kemudian Nabi Muhammad SAW